Kanca Budaya, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya dalam program Warta Warisan Budaya, persembahan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Kali ini bersama saya Risa Karmida, kita akan membahas mengenai bangunan cagar budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman ini banyak sekali ditemukan candi, salah satunya Candi Morangan. Sesuai dengan namanya, Candi Morangan ini berada di Dusun Morangan di Desa Sindu Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Nah, saya akan segera bertanya kepada seorang arkeolog untuk menggali informasi tentang Candi Morangan ini. Siapakah beliau? Yuk, langsung aja kita temuin. Berjumpa dengan Kanca Budaya tentunya di acara Warta Warisan Budaya. Kita generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya, wajib untuk ikut melestarikan budaya. Apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi Mbak Risa. Iya. Nah, Kanca Budaya, Pak Dwi adalah seorang arkeolog dari Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kita langsung tanya-tanya ya Pak mengenai Candi Morangan ini. Nah, kalau kita lihat kan bentuknya seperti ambruk gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya sejarahnya bagaimana sih Pak? Ya, jadi Candi Morangan ini punya riwayat penemuan yang cukup lama ya. Jadi memang ditemukan kembali sekitar tahun 1884 gitu ya oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu juga kondisinya sudah runtuh karena memang sudah ada apa namanya erupsi Merapi begitu ditemukan. Kemudian pernah dipugar gitu ya, tapi kemudian kena erupsi lagi gitu ya, kemudian runtuh lagi, nah sampai akhirnya kondisi ini gitu ya. Setelah pemerintah Hindia Belanda dan kemudian ada erupsi Merapi itu, kemudian beberapa kali itu juga dulu ada suaka peninggalan sejarah purbakala gitu ya, kemudian ada BPJB itu ya serangkaian melakukan kegiatan pemugaran gitu ya, kegiatan pembersihan, ada ekskavasi sampai kondisinya saat ini gitu. Oh ya. Begitu, dan posisinya memang berada di bawah ya dari lingkungan yang sekitar ya. Betul, itu kenapa Pak? Apakah memang dulu berarti alamnya memang di bawah, kita sekarang lebih tinggi begitu atau apa yang karena terjadi? ini memang ada erupsi Merapi, candinya ini kemudian terkena apa namanya material tertutup, tertimbun material erupsi Merapi begitu. Baik. Ya. Jadi ternyata ini lebih rendah karena sudah tertimbun beberapa kali letusan Gunung Merapi ya. Dan kondisinya ya memang sudah beberapa kali mengalami kerusakan ya Pak ya. Nah Pak Dwi, sebenarnya Candi Morangan ini dibangun oleh siapa sih Pak? Atau dinasti apa lebih tepatnya ya? Dan untuk kepentingan apa waktu itu? Jadi Candi Morangan ini gitu ya, berdasarkan arsitekturnya, kemudian perbandingan ragam hiasnya, ini dapat ditempatkan pada abad 10 atau akhir abad ke-9 begitu ya. Nah, siapa sih ini yang mendirikan? Ini termasuk dalam kerajaan Mataram kuno begitu ya. Mataram kuno, dan tujuannya jelas ini sebagai tempat peribadatan gitu, karena ada beberapa indikasi yang apa namanya bisa kita simpulkan bahwa ini dulu dipakai sebagai tempat pemujaan dewa tertentu. Ini ada motif-motif relief di sini, apakah juga sebagai bentuk pemujaan kepada dewa-dewa di agama Hindu atau seperti apa? Beberapa bisa gitu ya, tapi beberapa yang lain itu memiliki kesamaan dengan ragam hias candi yang Buddhis ya, jadi tidak semua ragam hias itu bisa gitu, tetapi beberapa indikasinya seperti nanti ada yoni gitu ya, itu menjadi indikasi kalau ini adalah candi Hindu. Sebenarnya yang menarik gitu ya, karena ini kan candinya terpendam, tetapi dari hasil temuan penelitian dari apa namanya BPK gitu ya, itu bisa menemukan tata ruangnya begitu ya. Jadi dimungkinkan kalau dulunya ya, karena ini tidak terlihat begitu karena masih terpendam, itu terdiri dari satu candi induk dan 3 candi perwara atau 3 candi yang ada di depannya. Nah, 3 candi, model seperti itu merupakan ciri dari kuil atau candi Siwa
Candi Hindu Siwa. Jadi Candi Hindu untuk pemujaan Dewa Siwa, begitu. Oke, jadi indikasinya adalah pemujaan untuk Dewa Siwa dalam kepercayaan Hindu seperti itu ya, dengan ada satu candi utama dan 3 candi perwara atau candi kecil di depannya. Betul. Apakah bisa disimpulkan bahwa candi yang di belakang kita ini candi utamanya, Pak? Oh, bukan ya, ya, Pak, ya? Jadi candi yang di depan kita ini adalah bagian dari candi perwara yang paling utara. Oh, paling utara, ya. Jadi paling utara, betul. Nah, Pak Dwi, ini candi ini kan berarti masih membutuhkan rekonstruksi jangka panjang seperti itu ya. Kira-kira tahapan apa sih yang diperlukan jika kita ingin melihat bentuk candi yang keseluruhan, bahkan mungkin ada 2 candi lain ya, candi perwara lain yang masih tertimbun. Kira-kira tahapannya seperti apa ya, Pak? Ya, kalau dilihat dari perencanaannya itu tentunya cukup banyak yang harus dilakukan ya. Ada kegiatan ekskavasi ya untuk menampakkan bangunan-bangunan yang masih tertimbun. Kemudian nanti ada kegiatan pemugaran. Kegiatan pemugaran itu juga nanti kegiatannya macam-macam, banyak kajian yang harus dilakukan sehingga nanti jika sudah jelas gitu ya, batu-batuannya jelas, bentuknya jelas, itu bisa dengan lebih lebih baik disusun ulang gitu ya. Nah, di sini sebenarnya juga sudah dilakukan gitu ya, karena prosesnya cukup panjang di sini. Ini sudah dilakukan, ada kegiatan susun ulang namanya begitu, untuk melihat kembali atau memperkirakan batu-batu yang ditemukan, kemudian disusun satu persatu sehingga menampakkan seperti bangunan begitu, yang nanti itu bisa disatukan, kemudian nanti dijadikan satu kesatuan. Tadi kalau tidak salah sempat dijelaskan ya, Pak, ciri khas dari Candi Morangan ini adalah bentuk reliefnya. Boleh dijelaskan sedikit, Pak, reliefnya seperti apa? Iya, oke. Sebenarnya ada beberapa yang menarik ya, tapi ada contoh yang menarik itu di atas. Di atas tempatnya? Ya, candi yang disusun ulang tadi. Disusun coba. Kita langsung lihat saja ya, Pak ya. Mari kita ke atas. Kancah Budaya, ini dia beberapa puing-puing yang sedang disusun kembali, yang sebenarnya namanya disusun coba begitu ya. Nanti kalau sudah terbentuk baru akan dipasangkan ke candi aslinya, lokasi yang aslinya begitu. Boleh sedikit dijelaskan, Pak Dwi, relief-relief yang ada di yang sedang disusun coba ini? Oh ya, jadi ada beberapa ya, banyak yang cukup menarik sebenarnya di Candi Morangan ini. Salah satunya ini ada di depan pintu bilik. Gitu ini ya, pintunya ya? Ya, pintu bilik ini. Ini ada beberapa indikasi relief di sini, begitu ya. Ini cukup menarik karena ini juga banyak ditemukan pada candi-candi yang lain. Tidak hanya Hindu, tapi Buddhis. Ya, seperti ini ada relief gajah, ya sama reliefnya itu. Kemudian ada 2 individu orang gitu yang ada di atasnya, itu seakan membawa persembahan gitu ya. Motif seperti ini banyak di Candi Prambanan ada, di Candi Sajiwan ada gitu ya. Cukup menarik. Selain itu juga banyak sekali relief yang lain begitu ya. Relief ini ada relief sulur-suluran, kemudian di belakang itu ada relief Kalpalata, jadi semacam melengkung sulur-suluran gitu ya. Kemudian yang menarik lagi itu ada relief binatang di sini cukup banyak sebenarnya begitu. Nah, relief binatang itu banyak yang mirip dengan Candi Prambanan ya. Jadi relief binatang itu saling berhadapan. Nah, itu jadi Candi Morangan ini mungkin gaya-gayanya mirip dengan Candi Prambanan. Jadi pendiriannya juga mungkin ya tidak jauh waktunya juga hampir bersamaan dengan Candi Prambanan. Ada makna tersendiri mungkin dari hewan-hewan itu, Pak, yang cukup unik ya, tidak hanya gajah ya? Ya, betul ya. Beberapa hewan di dalam agama Hindu maupun agama Buddha memang memiliki makna simbolis yang berarti sekali begitu ya. Tapi beberapa juga merupakan ornamentasi, hanya ornamentasi begitu ya, sebagai bentuk, sebagai keindahan. Baik, ya. Jadi fungsi relief ini lebih ke ornamen ya. Ya, sedikit ornamen. Banyak juga menggambarkan ini candi memang untuk ibadah pada waktu itu, karena ada dewa-dewa yang simboliknya, tetapi juga ada unsur untuk keindahannya. Ya, gitu. Baik.
apakah ada Pak relief-relief tertentu yang tidak hanya ornamen tapi menggambarkan satu perjalanan atau ada kisahnya seperti itu yang bisa dimaknai? Ya sebenarnya mungkin ya nanti kalau sudah disusun ya disusun begitu, karena di sini juga ada ada beberapa relief tokoh begitu ya yang ada di samping-samping sisi tubuh candi itu, yang mungkin itu merupakan tokoh-tokoh yang biasanya kalau di Candi Siwa itu memang bisa dibaca, ada alurnya, ada sinerinya. Nah ini tapi masih dalam proses susun coba, jadi ya menarik nantinya kalau sudah jadi kita bisa membaca keseluruhan ya, dan biasanya relief ini juga cukup bisa menggambarkan kondisi masyarakat pada waktu itu ya Pak ya. Bisa. Kalau dari yang ada sekarang Pak, atau dari relief-relief yang sudah tersusun, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kondisi masyarakat atau kondisi sosial waktu itu? Ya, kalau dilihat dari sisi reliefnya ya, itu kan dikerjakan dengan baik gitu ya, dengan baik. Jadi artinya seninya itu mungkin sudah cukup tinggi, ya sudah cukup tinggi. Artinya banyak sekali variasinya gitu ya, dan juga di candi-candi yang lain gitu ya. Jadi menandakan bahwa seni pada waktu itu sudah sangat berkembang dan maju sekali. Cita rasanya juga baik sekali ya, gitu. Jadi bisa dilihat dari seni dan bentuk-bentuk ornamen, ukirannya, kesenian pada waktu itu sudah cukup tinggi ya, peradaban masyarakatnya cukup baik. Iya, betul. Nah Pak Dwi, ini kan masih susun coba gitu ya. Tapi tadi kalau tidak salah saya lewat pada waktu mau ke sini ya, di sebelah selatan juga ada nih seperti susun coba juga. Ya, ada. Memang ada ya Pak? Ada, betul ya. Jadi BPK itu menyewa lahan gitu ya, karena memang batu-batu candi runtuhannya itu banyak begitu ya, menyewa lahan untuk bisa lebih leluasa melakukan susun coba. Kita lihat yang sebelah sana gimana Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Mari Pak. Ya. Wah Pak Dwi, ini seperti puzzle ya, yang harus disatukan satu persatu, motifnya yang mana. Wah cukup lama ya Pak ya? Iya, jelas sekali. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah begitu ya, perlu kajian yang cukup lama begitu ya. Apalagi ini kan teknologi yang sudah lama sekali ya. Ya pada waktunya, pada masanya dulu ini merupakan teknologi yang luar biasa. Karena apa? Karena belum mengenal semen, belum mengenal teknologi yang membangun bangunan serba cepat di zaman sekarang. Dulu berbeda caranya begitu. Jadi ya, nah itu dia Pak Dwi. Ini kan kalau kita lihat puing-puing di sini seperti ada menyatu ya, ada lubang-lubang yang kemudian menyatu begitu. Betul. Ya. Itu sistemnya seperti apa Pak untuk membuat bangunan? Jadi untuk menguatkan hubungan antara satu dengan batu yang lain itu ada kuncian-kuncian agar batunya itu tidak lepas begitu saja. Ya, kunciannya sangat banyak sekali begitu ya. Salah satu contoh yang di sini bisa terlihat itu ada namanya kuncian ekor burung. Karena bentuknya itu seperti ekor burung di dua sisi. Ya, nanti ada batu di atasnya gitu ditaruh gitu ya. Jadi kayak Lego mungkin ya, ya kayak Lego. Jadi kunciannya macam-macam, ada yang kuncian ada dengan bola, ada dengan banyak sekali, gitu ya. Untuk pada masanya ini sudah merupakan teknologi yang luar biasa, apalagi bisa mengunci atau bisa membuat stabil satu bangunan yang tinggi begitu ya. Dan itu cukup kuat ya Pak ya, hanya dengan kuncian seperti itu ya Pak? Betul ya. Ya mestinya itu sudah diperhitungkan dengan sangat masak ya, dan pengetahuan itu juga bukan datang begitu saja gitu ya, karena pada awalnya juga bukan bangunan batu ya, awalnya lebih banyak ke bangunan-bangunan kayu, tapi kemudian masyarakat Jawa kuno sendiri belajar gitu ya, akhirnya menemukan teknologi seperti ini yang bisa membangun banyak sekali candi di yang Mataram kuno itu. Ya. Luar biasa sekali ya Kancah Budaya, ternyata pengetahuan nenek moyang kita di abad 9 sampai 10 ya, itu sangat-sangat maju sebenarnya. Mereka bisa berpikir sedetil ini yang kita orang modern saja kesulitan loh Pak mau Jadi kita kalau mau menyatukan lagi, menyusun lagi juga harus menggunakan metode yang sama ya Pak ya, tidak boleh disemen ya Pak ya.
Iya, ada beberapa ada beberapa teknologi yang bisa dipergunakan dalam pemugaran untuk lebih memperkuat. Itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi ada keaslian dari candi itu yang memang harus dipertahankan. Baik. Gitu ya, betul. Nah, Pak Dwi, sebenarnya ini pertanyaan kunci nih Pak ya. Iya. Sebenarnya apa sih Pak nilai penting dari keberadaan Candi Morangan ini, baik bagi peradaban maupun bagi sejarah kita Jogja dan Indonesia, seperti itu? Ya, jadi nilai pentingnya itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian mungkin ya. Jadi nilai penting masa lalu, nilai penting masa kini, dan nilai penting masa depan, gitu ya. Nah, yang masa lalu jelas bahwa ini adalah Candi Morangan ini adalah peninggalan sejarah pada masa lalu, begitu ya, yang mencakup peninggalan ada pengetahuan tentang arsitektur, pengetahuan tentang ragam hias, tentang seni, tentang agama, jadi cukup banyak, begitu ya. Nah, kemudian pengetahuan yang ada di masa lalu itu dibawa ke sekarang saat ini. Sebenarnya tinggalan ini bisa bermanfaat apa ya untuk masyarakat sekarang ini ya. Jadi itu PR untuk kita. Nanti setelah ini bisa disusun dengan lebih baik, bisa dibugar, hasilnya sudah nampak, itu bisa dimanfaatkan. Nah, setelah dimanfaatkan itu nanti untuk ke masa mendatang. Nah, ini jadi pengetahuan yang tersimpan yang sudah sudah disusun susun ulang dengan cara yang begitu rumit, begitu ya. Itu kemudian nanti bisa bermanfaat ke depan. Pengetahuan itu bisa menjadi pelajaran ya, bahwa dulunya masyarakat Jawa kuno pada waktu itu juga sudah memiliki teknologi yang tinggi. Jadi ada suatu pesan yang disampaikan ke masa lalu. Jadi ada 3 nilai penting menurut saya yang itu perlu kita tanamkan. Ya, Oke, baik. Menarik sekali ya bahwa nilai-nilai ini nanti juga bisa kita teruskan kepada anak cucu kita. Harus diteruskan. Harus diteruskan. Ya, wah, betapa kaya kebudayaan kita pada masa kebudayaan Jawa kuno dan di Kerajaan Mataram dulu. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Dwi atas waktunya. Senang sekali loh saya dijelaskan tentang candi ini, kita jadi tambah tahu, dan ini tidak hanya sekedar batu saja tapi menyimpan budaya, sejarah dan cerita yang luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Dwi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya pamit ya Pak. Mari ya. Terima kasih Kancah Budaya sudah mengikuti perjalanan saya menelisik Candi Morangan di Kabupaten Sleman ini. Tentunya masih banyak ya warisan cagar budaya yang akan dieksplor di program Warta Warisan Budaya berikutnya, supaya kita makin cinta dan bangga dengan identitas bangsa kita. Ayo kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya. Dadah!